per RPP. Materi pokoknya tentang apa? Menyesuaikan dengan materi Bapak Ibu. Tahun pelajarannya 2021-2022. Ini yang pertama. Yang berikutnya Bapak Ibu, yang pertama komponen yang harus ada di dalam RPP. Ya. Ini adalah KI. Oke, jadi Bapak Ibu nanti harus menuliskan KI, semua KI. Semua KI. KI 1 sampai KI 4. Ini ditulis semua Bapak Ibu ya. KI-nya ditulis semua. KI 1 sampai KI 4. Terus yang kedua, ya. Saya tulis saja bawah ya. Ya, boleh. Silakan, yang penting lengkap, KI-nya lengkap. Terus yang kedua setelah KI ya adalah KD. KD harus lengkap Bapak Ibu. KD sikap juga harus ada. KD 1 titik ya, sesuai dengan yang diajarkan. KD 2 titik, KD 3 titik, KD 4 titik. Semua harus ada. Ya, jadi kalau biasanya langsung mengacu pada KD 3 dan KD 4, tapi kalau untuk PPG semua dituliskan. KD 1, 2, 3, dan 4. Ya. Ini tulis semua. Ini sama. Sumbernya dari mana Pak? Ya dari KMA itu saja. Yang KMA yang kemarin itu Bapak Ibu sudah download itu. Tinggal ngambil dari situ. Sudah mesti benar itu. Nah, pengalaman tahun kemarin Bapak Ibu sampai pada PPL. Ya, sampai pada PPL pengalaman tahun kemarin itu KI-nya lengkap, tapi KD-nya ditulis hanya 3 dan 4. Ya. Boleh nggak Pak? Boleh, tapi nilainya kurang. Kalau mau nilainya lengkap, ya bagus, itu KD-nya ditulis semua. Dan memang nanti di instrumen dosen itu ada. Ya, KD 1 dituliskan, KD 2 dituliskan, berarti itu ada lengkap. Ya. Tapi ada kemarin, yang PPG tahun kemarin, ya, itu ada. Ya. Ini yang KD. Kemudian Bapak Ibu, ya, di sini berikutnya adalah indikator pencapaian kompetensi. Nah, kalau mau dikasih sub biar nanti jelas, ini A, boleh kayak gini. Ya, silakan. Nanti menyesuaikan saja. Atau 1, 2 itu enggak masalah. Yang penting mau dibedakan subnya, begini ya, begitu ya boleh. 1, 2, 3 indikator juga. Indikator Bapak Ibu ini seperti ketika Bapak Ibu kemarin membuat untuk penilaian Bapak Ibu. Jadi setiap KD diturunkan ke dalam indikator. Maka nanti indikator itu ada 1.1 ya. Itu terus misalnya ini 1. Ini yang merupakan turunan dari KD ini. Ya, ini saya 1.1 KD-nya. Ya, ini 2.1, 3.1. Ini contoh ya, 4.1. Nah, nanti indikator ini harus ada nih, 1, 1, 1. Indikator pertama. Ya, ini turunan dari sini. Kalau dituliskan ini.
Kalau ada 2, 1, 1. KD 2 itu juga sama. 2, 1, 1. 2, 1, 2. 3, 3, 1, 1. 3, 1, 2. 4, 4, 1, 1. 4, 1, 2. Jadi indikator itu Bapak Ibu wajib ada dari setiap KD yang ada di situ. Ya, jadi indikator wajib dibuat. Bapak Ibu wajib membuat indikator. Cara membuat indikatornya gimana? Kemarin sudah ketika saat penilaian. Oke, caranya seperti itu. Kata kerja operasionalnya jelas. Ya, dari kata kerja operasionalnya jangan sekali-kali di dalam indikator menggunakan kata kerja umum. Mesti nilainya rendah. Di penilaian indikatornya mesti rendah karena sulit diukur. Ya, jadi kata kerjanya harus operasional. Maka ini kemudian dipindah ke bawah tadi. Satu KD berapa indikator Pak? Ya tergantung pembelajaran jenengan. Mungkin 1, mungkin 2. Yang penting ada semua. Oke, Pak, saya satu-satu saja ya Pak ya. Boleh nggak? Boleh. Karena itu saya turunkan untuk 3 RPP Pak. Jadi saya pecah-pecah. Boleh nggak? Silakan saja. Nggak apa-apa. Yang penting lengkap. Jadi ini yang di sini tadi, turunannya tadi, Bapak Ibu turunkan semua. Turunkan ke dalam ini. Jadi orang membaca yang ada di indikator, kalau kepalanya 1 itu pasti sikap spiritual. Kalau kepalanya 2 pasti sikap sosial. Kalau kepalanya 3 pasti pengetahuan, kepalanya 4 pasti keterampilan. 1 menunjukkan posisi indikator dari KD yang ada di sini. 1. Angka terakhir menunjukkan urutan dari indikator. Jadi kalau ada 2, indikator 1, 1 ya 1,1 nomor. Oke, jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi ini wajib dibuat. Semua KD wajib diturunkan ke dalam indikator. Semua KD wajib diturunkan ke dalam indikator. Oke. Tujuan Bapak Ibu, ini sudah biasa. Ada rumus yang biasa dikenal adalah A, B, C, D. Oke. Ada rumus A, B, C, D. Ya, ini tujuan. Mundur sebentar Bapak Ibu untuk mengingatkan. Nanti kalau Bapak Ibu menyusun KD ya sesuai dengan kunci ya IPK kunci kemarin itu sesuai ya ini nilainya bagus. Tapi kalau nanti Bapak Ibu KD-nya di sini ya memahami, misalnya memahami, tapi Bapak Ibu di sini ya sampai bisa ada menganalisis, itu nanti nilainya lebih tinggi karena Bapak Ibu mengembangkan indikator dari KD yang ada di sini. Tapi kalau Bapak Ibu, Pak saya sementara sampai di sini saja boleh nggak? Boleh. Ya itu nilainya sudah bagus ya. Tapi kalau mau lebih bagus itu sampai pengembangan dari KD yang ada di sini ya kemarin diturunkan ke dalam IPK pengayaan. Itu paling bagus nilainya. Tapi kalau Bapak Ibu saya sampai IPK kunci saja Pak, sudah cukup ya bagus artinya. Tapi kalau mau lebih bagus ini sampai IPK pengayaan. Itu kalau mau lebih bagus. Aduh Pak, saya sampai yang aja lah sesuai dengan IPK kuncinya ya sudah. Ya, tapi kalau kurang itu nanti nilainya kurang. Kalau tidak sinkron baru IPK pendukung tanpa IPK kunci itu nanti nilainya kurang. Ya, dinilai nggak Pak? Dinilai tapi nilainya kurang. Ya, begitu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut lagi yang ini biar saya tidak lupa tadi ya indikator. Kemudian kita masuk ke tujuan. Bapak Ibu saya menyarankan di tujuan ini. Tujuan semuanya Pak? Iya, semuanya. Yang ada di sini. Ya, ini.
Tujuan berarti ada tujuan sikap yang mengacu pada ranah sikap. Ya, lalu mengacu pada ranah pengetahuan. Lalu keterampilan. Nah, mengacu pada 3 ranah ini Bapak Ibu. Ya, tujuan itu mengacu pada 3 ranah ini. Berarti semuanya Bapak Ibu, semuanya dari yang ada di sini itu diturunkan ke dalam indikator. Ya, dari indikator diturunkan ke dalam tujuan. Kalau indikator kan gini misalnya. Menjelaskan apa begitu. Nah, kalau di sini Bapak Ibu, nanti karena terkait dengan pengetahuan, ya, biar tidak terlewat. Ada A, B, C, D. Ini sudah familiar Bapak Ibu ya. A, B, C, D. Ya, merefresh kembali saja. A, ini audiensnya. B, behavior. C, condition. D, degree. A, audien. Siapa siswa? Saya beri waktu. Ini hubungannya dengan ini. B, behavior. Ini. Ini behavior. Oke. Nah, Bapak Ibu, di bagian C ini, ya, di bagian C ini, ya, ini diusahakan, ya, ini yang melakukan bagian C, ya, bagian C itu menunjukkan, ya, kondisi ini menunjukkan apa? Menunjukkan aktivitas siswa. Minimal menunjukkan aktivitas siswa. Ya. Ini yang pertama. Kalau nilainya sudah menunjukkan aktivitas siswa, itu C-nya sudah terpenuhi. Ya. Kalau mau bagus nilainya menunjukkan aktivitas siswa. Terus yang kedua ada unsur penerapan teknologi. Itu paling bagus nilai dari C itu. Ada aktivitas siswa, ada unsur penerapan teknologi. Ya, ini yang C. Contohnya bagaimana Pak? Begini contohnya. Ini unsurnya. Ya, ini saya kembalikan ke yang tadi. Mengamati tayangan video tentang jadi menunjukkan aktivitas siswa, jangan gurunya. Di tujuan jangan guru. Guru menjelaskan materi enggak, tapi aktivitas siswa itu harus ditunjukkan. Apalagi Pak selain itu contohnya. Ada yang menggunakan ini, melalui. Boleh nggak? Boleh.
Ini C-nya, ini C-nya, saya jelaskan C-nya. Mengamati objek tentang. Oke, di sini Bapak Ibu, ya. Di sini melalui kegiatan berdiskusi tentang apa. Jadi kalau berdiskusi saja itu tidak jelas, tapi harus dijelaskan. Diskusi tentang apa? Kegiatan membaca literasi tentang apa? Setelah siswa mengamati objek tentang apa yang dibawa guru, nah, boleh. Jadi pastikan di C itu aktivitas siswa yang nampak. Ya, aktivitas siswanya itu nampak. Kalau mau bagus, pergunakan unsur penerapan teknologi. Ya. Jadi tujuan itu detail, jelas, bagus. Yaitu bagian yang C. Jadi ini nanti. Setelah siswa mengamati tayangan video tentang apa, siswa mampu menjelaskan apa. Nah, ini bagian C. Contoh kegiatan yang lain apa, Pak? Kegiatan berdiskusi tentang apa, kegiatan tanya jawab, kegiatan membaca literasi. Ya, jadi Bapak Ibu guru bawa materi ke kelas dibaca, itu membaca literasi misalnya. Mengamati objek tentang apa, Bapak Ibu bawa objek tertentu, siswa diminta ngamati. Ya, itu poster apa, kata urutan gerakan sholat, wudhu dan atau yang lain. Ini contoh-contoh kegiatannya banyak, ya ini banyak. Ini yang di bagian C. Ya, di bagian C. Ya, ini bagian C. Terus D-nya apa Pak isinya? Degree, ya derajat. Derajat itu menjelaskan tentang derajatnya. Ya, yang diminta dikuasai itu sampai pada tataran apa? Ya, contohnya apa Pak? Ya. Jadi ini Bapak Ibu, ya di degree atau derajat itu nanti tinggal menambahkan. Setelah siswa mengamati tayangan video tentang apa, siswa mau menjelaskan apa dengan tepat, dengan benar, dengan rinci, dengan urut, dengan runtut, mengikuti tata urutan gerakan dengan sesuai dengan ketentuan dalam, jelas. Ya, jadi itu jelas. Jadi unsur tujuan itu ABCD. Ya, ABCD. Semua Pak, ya semua. Ini semua tidak hanya di pengetahuan, termasuk nanti di keterampilan juga begitu. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah membuat indikator, itu tinggal nambahi posisi C dan D-nya saja. Jadi dari indikator yang ada di sini, itu tinggal nambahi C dan D-nya saja. Ya. Setelah siswa mengamati tayangan video tentang apa, ya siswa mampu menunjukkan sikap beriman misalnya, enggak apa-apa. Boleh sama Pak? Ya boleh saja. Ya, karena apa? Sikap itu kan melekat pada
proses pembelajaran pengetahuan dan keterampilan. Oke. Ini berapa Pak menyesuaikan dengan indikator Bapak Ibu? Kalau di sininya ada 2, ya berarti nanti tujuan pengetahuannya ada 2. Kalau di sini ada 1 keterampilan, berarti nanti tujuannya cukup 1. Ya, ini. Ini menyesuaikan dengan indikator. Ya, Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, boleh? Ya. Berikutnya materi pembelajaran. Kita masuk ke materi pembelajaran. Berarti materi pembelajaran Bapak Ibu. Ini nanti di bagian lampiran tuh dilampirkan materi lengkapnya boleh. Misalnya ada 3 halaman ya. Kalau di sini kan nggak mungkin. Ya, di sini diringkas saja 1 atau 2 paragraf. Ya, nanti lampirkan aja yang lengkap itu. Ya, di situ yang penting di materi pembelajaran itu menunjukkan pengayaan dengan yang kemarin, karya ilmiah, hasil penelitian. Ya, itu menunjukkan di situ sudah bagus. Ya, sudah bagus. Oke, ini materi. Jadi yang kemarin tinggal ditambahkan. Pak, kemarin baru buat 1 ya, nanti di RPP ditambahkan lagi. Tapi kan minimal Bapak Ibu sudah tahu pola cara membuatnya bagaimana materi. Terus yang berikutnya setelah materi, media. Saya jelaskan media. Media pembelajaran. Ini bisa resume. Kalau materinya banyak di resume, plus pengayaannya ya Bapak Ibu ya, tambahan dari kemarin. Kalau materinya sedikit, ya tampilkan semua. Nanti yang lengkap, kalau resume yang lengkap ditaruh di lampiran. Media pembelajaran. Contoh. Oke, jadi media nanti bebas Bapak Ibu, menyesuaikan dengan yang Bapak Ibu buat. Video boleh, poster boleh, rekaman boleh. Ya, mau visual, audio visual, audio saja. Bebas Bapak Ibu ya, ini di sini. Jadi Pak, proyektor media bukan, itu sarana saja. Ya, papan tulis, kemudian whiteboard, ya kemudian spidol, penghapus itu sarana saja. Untuk membantu menayangkan saja, menempelkan poster lah dan sebagainya. Media seputar itu, audio, visual, audio visual. Mana yang mau dipakai? 1 boleh Pak, ya boleh saja. 2 Pak boleh, bagus. Saya buat slide PowerPoint ya Pak, sama ada videonya, boleh nggak? Bagus. Ya, jadi yang bagus itu ya media menggunakan teknologi itu yang bagus. Kalau adanya poster bagaimana Pak? Ya tidak apa-apa. Nanti poster ada sama buat slide PowerPoint, udah bagus.
Oke, ini media. Metode itu pendekatan, strategi, metode, teknik pembelajaran. Oke. Pendekatan jelas ya Bu ya, saintifik dan Bapak Ibu semuanya. Saintifik boleh, ini karena yang kemarin ini di ranah bagian pengetahuan abstrak ya, saintifik dan apa nanti saya jelaskan. Metode ada diskusi, ceramah, tanya jawab. Nanti Bapak Ibu isi sesuai dengan kebutuhan dan lain-lain. Strategi banyak. Strategi yang mau dipakai ada jigsaw, kalau mau disebutkan ya by teori jigsaw, apalagi nanti kalau mau PTK ya kan ada strategi yang harus diterapkan. Jigsaw learning, cut shot, index cut match, dan lain-lain. Nah, ini Bapak Ibu kalau di modul pendekatan itu bisa dengan discovery learning, inquiry learning. Ya, Bapak Ibu sebutkan aja di situ. Ya, saintifik jelas kalau itu karena untuk K13 ya 5M itu. Nanti boleh ditambahkan ya yang ada di modul itu kan ada penjelasan tentang inquiry, discovery. Ya, itu boleh. Metode ya nggak usah banyak-banyak, sesuai kebutuhan saja. Pak, saya menggunakan diskusi dan ceramah, boleh nggak? Boleh, silahkan. Ya, silahkan. Strateginya Pak, terserah Bapak Ibu mau pasang strategi apa. Ya, ada jigsaw learning, ada cut shot, ada index cut match, ada everyone is a teacher here, terus kemudian ada guided note taking, banyak. Ya, jadi terserah Bapak Ibu. Yang penting ada strateginya, disebutkan saja. Ya, nanti di situ disebutkan strategi yang digunakan. Ya, contoh Pak, referensi strategi ya, banyak buku yang bagus tentang strategi. Nanti Bapak Ibu bisa searching di Google, contoh strategi jigsaw kayak apa, cut shot kayak apa, index cut match kayak apa, banyak. Searching aja di Google, ya contoh strategi aktif. Ya. Ini gabungnya ke aktif learning atau pembelajaran aktif. Ya, coba saya tampilkan. Saya tampil dari jurnal. Enak sekali. Sing juga. Apa sih? Kurjo. Kakak petang jendela apa? Set. Ngantuk. Ngelus dingin. Lagi kok kuliah kok. Apa itu banyak cilok ya?
Angin. Ya, strategi pembelajaran active learning banyak modelnya, model pembelajaran active learning. Ya. Ini contoh ya, nanti tidak harus mengacu pada ini. Enggak di sini. Ada ya. Cari ragam model strategi sebenarnya. Ragam. Contoh strategi cardshot nanti akan muncul. Ya, di metode, sebenarnya strategi dia. Model pembelajaran cardshot banyak nanti pembelajaran aktif cardshot, ya, menyortir kartu. Ya, jadi sini nanti menggunakan kartu disortir, dicari yang paling relevan sesuai dengan tema yang dibawa. Kalau udah kamat nanti tinggal menyesuaikan dengan tema yang dibawa oleh siswa. Jadi nanti tinggal diambil saja Bapak Ibu ya, strateginya. Sebutkan satu ya yang paling sesuai dengan yang dikerjakan Bapak Ibu. Oke. Ya, ini banyak sekali. Ya, active learning itu ada seratusan ya, 101 strategi. Pak, saya pakai kooperatif boleh nggak? Boleh. Ya, kooperatif juga boleh. Active learning ada, kooperatif ada. Ini juga sama, ada STAD, ada jigsaw, ini juga ada jigsaw. Ya, jadi nanti menyesuaikan saja, strateginya ambil satu saja, yang kira-kira mau dipakai Bapak. Jadi ini pendekatan metode strategi. Nah, kemudian sumber belajar Bapak Ibu. Sumber belajar jelas di sini adalah buku, paket, ya. IG kelas berapa dan seterusnya. Terus yang kedua, sumber pengayaan. Misalnya tadi ini yang jadi sumber Bapak Ibu. Ya. Kak, saya tambahkan boleh Pak? Boleh. Tambahkan ya, kajian tentang kitab apa yang dipakai untuk menjelaskan. Boleh nggak? Boleh. Silakan. Tulis saja sumbernya. Jadi di sini sumber itu yang penting memuat tadi Bapak Ibu. Karena pengayaannya ada yang menggunakan karya ilmiah, kemudian menggunakan hasil penelitian, maka di sini sumbernya jangan lupa dituliskan. Ya, selain buku paket, ya. Jadi jangan hanya buku paket. Ya, tapi di situ tambahkan tentang hasil penelitian, tentang karya ulama di sini untuk memperkaya. Ini di sini kitab. Jadi sumber itu hanya menuliskan sumbernya saja. Tuliskan sumbernya saja.
Pak, saya dari internet boleh Pak? Boleh. Ya, saya di sini sumber dari internet. Artikel apa? Ya, ini artikelnya. Ya, terus ada www apa? Ya, .com. Ini dikasih keterangan. Diakses tanggal, bulan, tahun. Jadi tanggal berapa? Misalnya tanggal 15 Mei 2020. Boleh. Ya, jadi seperti itu. Oke, ini sumber. Ya, ini mengulang saja, Bapak Ibu, refresh saja. Yang sudah ya sudah ya. Bagus, ya, silakan dilanjut. Kegiatan sama ya, 3 hal kegiatan. Kegiatan. Kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Ini biasa Bapak Ibu tinggal menguraikan. Ya. Tolong di kegiatan ini, ya ini tolong banyak yang ditujukan pada siswanya, jangan gurunya. Jadi kalau misalnya siswa ya mengamati, siswa di situ ya berdiskusi, ya gurunya ceramah Pak, guru menyampaikan materi itu ceramah, ya maka diubah ke siswa. Siswa menyimak penjelasan guru, gitu. Jadi bukan guru yang berceramah. Ya, guru menyampaikan materi enggak begitu, tapi bagusnya adalah siswa menyimak penjelasan materi dari guru. Siswa berdiskusi ya begitu. Siswa mengamati ya begitu, bukan guru menayangkan video, bukan begitu, tapi siswa mengamati tayangan video. Jadi pastikan kata kunci kegiatan belajar itu yang banyak beraktivitas adalah siswanya. Ya, jangan gurunya. Kalau gurunya sudah biasa ya, jadi walau aslinya banyak gurunya, tapi di administrasi pastikan banyak siswanya, sehingga nanti akan nampak guru sudah berupaya menjadikan siswa sebagai seorang pembelajar, ya, bukan gurunya yang aktif. Tuh. Pak, kalau kelas 1 sulit, ya secara administratif dibuat aja dulu, tidak apa-apa. Walau nanti dalam pelaksanaannya ada perbedaan, ya tapi kan sudah berusaha, minimal sudah berusaha. Oke, ini tentang kegiatan pembelajaran. Ini tentang kegiatan pembelajaran. Saya tambahkan sedikit. Nah, saya tambahkan sedikit sebelum masuk ke yang di sini Bapak Ibu, ya, ini saya tambahkan. Nah, ini Bapak Ibu, nanti di kegiatan yang ini, kegiatan pembelajaran ini, pendahuluan, inti, dan penutup. Kalau di sini tadi Bapak Ibu, ya ada video, pastikan nanti di kegiatan inti itu ada kegiatan mengamati video. Ya, ada keterkaitannya antara yang atas saja dipilih, ya itu dengan yang ada di kegiatan ini. Ya, jadi pastikan itu ada hubungannya. Ya, pastikan nanti di kegiatan pembelajaran menyampaikan tentang atau menjelaskan tentang 5M itu tetap ada. Kapan siswa mengamati apa? Ya, kapan siswa menanya? Ya, siswa menanya tentang apa? Ya, itu kalau sudah biasa dengan K13 5M itu ada, ya tetap ditampilkan aja dulu.
Ya, tetap ditampilkan, nanti kontennya menyesuaikan dengan yang bagian atas. Ini yang kegiatan pembelajaran. Komponen terakhir penutup adalah penilaian. Penilaian. Ya. Ini Bapak Ibu, saya jelaskan dari awal, walau mungkin nanti Bapak Ibu belum, tidak apa-apa, tapi saya jelaskan dari awal. Besok ketika PPL biar tidak kaget. Ya, biar tidak kaget nanti ketika PPL. Saya jelaskan dari awal ini terkait dengan penilaian. Ya, kemarin Bapak Ibu, ya, yang kita bahas itu di sini, ya, yang penilaian itu baru seputar ini, nomor 3, kelengkapan instrumen penilaian hasil belajar yang meliputi pengetahuan keterampilan sikap. Jadi penilaian itu Bapak Ibu, 1, pastikan ada penilaian sikap, baik spiritual maupun sosial. 2, pastikan ada instrumen penilaian pengetahuan. Yang ketiga, pastikan ada instrumen penilaian keterampilan. Itu, ya, itu minimal. Ya, itu minimal. Tapi nanti ketika PPL sampai UKIN, ya, sampai UKIN, ini pengalaman tahun kemarin, nanti nggak tahu kalau kebijakannya berubah ya. Tapi pengalaman kemarin dua periode itu selalu ada pertanyaan tentang ini, nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 dan nomor 2 selalu ada pertanyaan tentang itu. Sampai UKIN-nya itu sampai ada pertanyaan tentang itu. Jadi dari PPL sampai ke UKIN itu nanti ada pertanyaan tentang itu. Nah, saya membekali saja, menyampaikan di awal saja. Ya, jelas kalau UKIN saya tidak tahu menilai Bapak Ibu atau tidak, ya, karena kan acak biasanya. Terus PPL belum tahu nanti apakah saya akan membersaing Bapak Ibu atau tidak. Ya, tapi saya berikan di awal bahwa nanti akan ada penilaian yang ditanyakan itu, 1, menggali atau mengetahui kemampuan awal siswa. Yang kedua, untuk mengetahui kualitas proses pembelajaran. Bapak Ibu mau membuat mulai RPP ini boleh, atau mau nanti setelah direview dan dipakai PPL boleh. Ya, tapi yang nomor 3 ini harus ada. Ya, di RPP sekarang harus ada nomor 3. Tapi 1 dan 2 ini, ya, 1 dan 2 ini tidak menjadi tuntutan di RPP saat ini. Tapi nanti ketika direview atau mungkin PPL, ya, itu mungkin akan muncul pertanyaan ini. Ya, pertanyaan seputar ini. Sampai UKIN itu munculnya pertanyaan seputar ini. Ya, ini di sini. Nanti kalau nggak ada, atau ketika sampai PPL tidak disinggung tentang ini, Bapak Ibu boleh tanya pada DPL-nya. Pak, mohon maaf, adakah penilaian yang harus kami buat terkait dengan kualitas proses pembelajaran atau menggali kemampuan awal siswa? Ya, ini di sini. Ya, karena sampai hari ini pedoman penilaian PPL dan UKIN kan belum ada. Ya, karena PPL kan setelah lokakarya nanti. Ya, siapa tahu nanti sudah nggak ada sekarang, bagus, malah aneh, enteng. Ya, tapi kalau ada, nah itu nanti akan dijelaskan. Ya, maka saya tidak menjelaskan ini, tapi nanti saya sampaikan, ini kemungkinan akan ada. Pengalaman yang kemarin, 2 periode itu ada terus, sampai UKIN ada terus ini, dari PPL dan UKIN ada. Kebetulan kemarin saya jadi DPL 2 kali, jadi tahu betul, itu ada. Ya, sampai UKIN juga sama, jadi penguji UKIN, jadi ya tahu situ ada. Ya, tapi kalau untuk yang sekarang, ya, ini yang wajib adalah di sini. Ya, jadi nanti penilaian yang ada di sini Bapak Ibu, ya, ini 1, penilaian sikap. 2, penilaian pengetahuan. 3, penilaian keterampilan. Nah, sikap ini ada 2, nanti Bapak Ibu, ya. Sikap spiritual, terus sikap sosial. Ini yang dilakukan oleh guru, yang dilakukan oleh siswa. Seperti yang kemarin saya bilang, ini boleh self assessment atau peer assessment. Sosial sama, ya, dilakukan oleh guru, dilakukan oleh siswa. Baru penilaian pengetahuan, ya.
Bu ya. Jadi penilaian itu yang dipakai di RPP ini, satu penilaian sikap spiritual, sikap religius, yang dibuat oleh guru, misalnya jurnal, boleh yang kemarin saya beri contoh itu. Lalu yang kedua, salah satu siswa mau ambil yang peer assessment boleh, ambil yang self assessment boleh. Satu instrumen saja contohnya. Terus yang berikutnya sosial juga begitu, mau self assessment boleh, peer assessment boleh, ambil satu yang khusus. Penilaian pengetahuan instrumennya ya satu saja dulu Bapak Ibu untuk latihan. Ya, Pak saya buat pilihan ganda boleh. Ya, Pak harus ada kisi-kisi soal enggak? Untuk yang saat ini belum. Nanti aja ketika review sama PPL biar tidak terlalu berat. Ya, jadi ini langsung soalnya saja. Nanti kalau ditanya suruh melengkapi kisi-kisi ya ketika review dilengkapi saja. Ya, kisi-kisi soalnya itu nanti. Ya. Jadi nanti langsung dibuat aja dulu. Yang penting ada dulu. Instrumen soal pilihan ganda 5 atau 3. Jawabannya nomor 1A, nomor 2B, nomor 3C. Pertemuan persekoran. Benar nilainya 1, salah nilainya 0. Penilaian keterampilan instrumennya, siswa diminta untuk mendemonstrasikan gerakan atau mempraktikkan gerakan tata urutan gerakan wudu. Ya, penemuan pensekaranya urut benar dan seterusnya itu berapa nilainya. Terakhir Bapak Ibu, nanti di RPP sejak dari sekarang pengesahan tolong disertai tanda tangan dan stempel dari kepala sekolah. Ya, itu sampai UKIN nanti akan seperti itu. Ya. Pak, kalau ini belum bisa bagaimana? Ya, tidak apa-apa. Tapi nanti di review PPL, mungkin pastikan itu ada. Ya, jadi pengesahan kepala sekolahnya namanya siapa? Ya nama Anda dulu, penyusunnya guru mapel. Ya, Bu Anis Wahidatul, SPD, MPD, terus sampingnya kepala sekolah. Nah, siapa namanya, tanda tangan kepala sekolah, stempel. Itu di RPP. Oke, ini Bapak Ibu yang saya sampaikan tentang RPP. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan, nanti komponennya saya share di WA ya. Jadi komponen